Ya, bagaimana nantinya pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara di DPR? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Primetime News ada Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Badan Keahlian DPR, Innocentius Samsul. Selamat malam Pak Samsul. Selamat malam. Jadi sudah rampung kalau menurut Presiden tadi Pak. Jadi langkah ke depannya apa nanti yang akan ditangkap oleh teman-teman di DPR? Karena RUU ini usulan pemerintah. Usulan pemerintah, maka kami terutama dari Badan Keahlian sebenarnya secara komunikasi terus dilakukan dengan teman-teman di Bappenas untuk melihat dokumen-dokumen ataupun persyaratannya. Dan saat ini kami sebenarnya sudah membaca draft terakhir, yaitu draft tanggal 15 Januari. Ya. Yang draft ini nanti akan kita review atau kita kritisi untuk menjadi bahan masukan bagi pembahasan oleh DPR. Tahapannya apa saja Pak? Nanti dimulai setelah draft ini masuk. Nah, kita harapkan sesuai tadi disampaikan bahwa kalau minggu depan itu disampaikan, tapi jangan lupa bahwa penyampaian secara resmi oleh DPR setelah penetapan RUU prioritas tahun 2020 dan itu diagendakan tanggal hari Selasa atau hari Rabu yang akan datang. Jadi setelah itu ya baru resmi Presiden mengirim surat melalui Surpres dan menugaskan beberapa menteri yang akan membahas RUU itu bersama dengan DPR. Ya. Nah, setelahnya tentunya DPR akan memutuskannya melalui Bamus, apakah itu dibahas di Sakop komisi saja, misalnya komisi 2 atau ada panitia khusus yang dan itu tergantung dari keputusan Bamus nanti. Ini kan dengan semangat Omnibus Law, Pak. Ya. Tentunya untuk mempermudah dan juga mempercepat. Apakah ada kesulitan di bayangan teman-teman di DPR untuk menyiapkan ibu kota baru ini yang rencananya konstruksinya sudah dimulai tahun depan? Kalau saya membaca dari draft yang ada, draft per 15 Januari itu memang terlihat wujud atau bentuk sebagai Omnibus Law. Jadi ada beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang terkait, seperti undang-undang mengenai tata ruang, lalu bahkan tentang penanggulangan bencana pun diatur di situ, tentang lingkungan, lalu kemudian mengenai Bank Indonesia, mengenai OJK juga diatur. Saya melihat sudah nampak sebagai suatu omnibus law untuk memperlancar proses pembentukan atau pemberian dasar hukum yang kuat bagi ibu kota negara yang baru ini. Dan yang menarik dari draft yang ada itu adalah bahwa akan ada dua undang-undang. Satu undang-undang tentang pembentukan provinsi di Kalimantan ya, yang ditetapkan sebagai ibu kota negara. Nah, nanti pada saatnya, pada tahun 2024 akan dibentuk satu undang-undang baru lagi, yaitu undang-undang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah khusus Kalimantan. Termasuk dasar hukum nanti ASN dari Jakarta untuk dipindahkan ke provinsi baru ini, ibu kota negara baru ini. Soal Omnibus Law ini kan banyak juga yang menyaksikan, Pak, soal mempermudah, mempersingkat segala macam aturan yang selama ini tumpang tindih. Tidak bisa dengan mudah begitu saja. Terutama ini adalah mengejar target untuk konstruksi pembangunan ibu kota baru dalam 4 tahun ke depan. Apa kemudian antisipasinya atau apa yang disiapkan? Iya, betul Pak Wahyu. Tapi khusus untuk Omnibus Law yang IKN ini, saya melihat pemerintah begitu cermat ya untuk betul-betul menggunakan Omnibus Law ini sebagai jalan keluar ya. Meletakkan dasar hukum bagi undang-undang ibu kota negara yang baru. Saya tidak bicara dengan undang-undang lain, misalnya Cipta Lapangan Kerja yang sampai 553 pasal itu tidak pada waktunya saya bicara soal itu. Tapi khusus untuk pemindahan ibu kota ini, saya melihat pemerintah cukup cermat ya. Ada beberapa materi misalnya berkaitan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Karena pada akhirnya adalah ibu kota negara itu nanti terletak di salah satu provinsi di Kalimantan, berarti provinsi baru. Dan kalau berbicara tentang provinsi baru, itu berarti mengikuti tata cara pembentukan daerah baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi itu salah satu keterkaitannya. Belum lagi yang lain-lain nanti pembagian wilayah. Pembentukan DPRD-nya, lalu kemudian pemilihan gubernurnya, semua diatur. Walaupun nanti ada beberapa catatan yang perlu dilihat.
Baik, setelah draft masuk ini kemudian berapa lama waktu yang nanti akan ditargetkan oleh teman-teman DPR dan tentunya juga pemerintah untuk menyelesaikan rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang? Pak Samsul, tahan sebentar, nanti dijawab usai jeda berikut ini. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Pak Samsul, jadi ini kan ibu kota negara baru, tentu ada kekhususan. Apakah ini nanti yang juga akan memudahkan segala proses perencanaan termasuk menyusun draft atau rancangan undang-undangnya? Kalau dari sisi proses pembahasan di DPR, saya kira tidak ada yang khusus. Tetap nanti akan disesuaikan dengan sistem pembahasan di DPR ya, 2 tingkat lah seperti itu, pembicaraan tingkat 1, tingkat 2. Tetapi hal yang menarik kan dari segi substansinya, Pak Wahyu. Pertama, dengan undang-undang ini nanti pemerintah ya dengan DPR juga melalui undang-undang ini menetapkan ibu kota negara. Nah, ibu kota negara ini memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Ada gubernurnya, ada DPRD-nya. Dan yang menarik di situ adalah bahwa gubernurnya dipilih secara demokratis. Sepertinya kalimat ini kan supaya itu bunyi sejalan, seperti itu ya. Seperti itu. Tapi belum diputuskan apakah nanti melalui pemilu atau ditunjuk langsung? Iya, tapi dalam pasal selanjutnya diatur bahwa akan dipilih oleh DPRD. Jadi statement awalnya itu hanya dikatakan dipilih secara demokratis, artinya sesuai dengan statement atau bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kemudian ternyata dalam pasal-pasal selanjutnya untuk pemilihan gubernur daerah khusus ibu kota negara yang baru nanti itu dipilih oleh DPR di provinsi daerah khusus ibu kota yang baru nanti. Nanti ketua DPRD-nya menjadi ketua panitia untuk pemilihan. Nah, ini saya kira hal menarik ya, karena apa? Karena kalau kita bandingkan dengan pemilihan gubernur untuk provinsi yang lainnya melalui secara langsung itu artinya dipilih oleh rakyat, sementara untuk gubernur daerah khusus ibu kota yang baru nanti itu dipilih oleh DPRD. Kompleks Pak ya, tentu ini kompleks sekali. Tentu banyak ada konsensus nanti yang harus diselesaikan. Apakah ini bisa dijamin akan selesai tepat waktu dengan cepat sesuai rencana ibu kota negara ini akan segera dihuni dalam 4-5 tahun ke depan, bertahap tentunya? Iya, saya melihat ini sudah menjadi komitmen bersama. Artinya bahwa diharapkan agenda pemindahan ibu kota ini itu bisa terlaksana sampai tahun 2024. Namun ada beberapa catatan saya ya, kalau saya perhatikan redaksi ataupun rumusan undang-undang ini, karena pada tahun 2024 akan dibuat undang-undang baru, undang-undang mengenai pemindahannya. Nah, yang saya lihat juga dalam salah satu pasalnya bahwa di situ dikatakan Presiden akan berkonsultasi dengan DPR soal pemindahan. Lalu ayat 2-nya, pemindahan ibu kota itu ditetapkan dengan undang-undang. Jadi antara konsultasi dan penetapan undang-undang ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya? Dua pilihan kata secara hukum yang jauh berbeda, sangat berbeda. Kalau konsultasi itu adalah otoritas Presiden. Jadi dikhawatirkan ini akan menjadi, nah ini berarti kan proses menjadi lebih panjang lagi. Iya, artinya secara politik agenda DPR akan 2 kali. Satu undang-undang tentang penetapan provinsi sebagai ibu kota negara, dan yang kedua soal pemindahannya. Dan pemindahannya itu dijadwalkan pada semester pertama tahun 2024. Artinya pada saat itu DPR dan pemerintah akan membahas undang-undang tentang pemindahan ibu kotanya. Baik, tentu kita nantikan nanti Pak prosesnya, tentu kita berharap juga ini bisa selesai dan tidak ada kendala dalam pembahasan, karena kita paling berharap tentu akan menjadi landasan hukum yang kuat nanti untuk berdirinya ibu kota negara yang baru nanti. Betul Pak. Baik, terima kasih Pak Samsul atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.